Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sunjava. Saya mahasiswi Teknik Industri. NIM saya 4161813200064. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas besar 3 dari mata kuliah Smart Manufacturing yang diampu oleh Bapak Hendri STMT. Profil tempat saya bekerja di sebuah coffee shop yang bernama Kopi Dulu, yang bertempat di Jalan Jati Makmur nomor 9C, Bekasi. Saya bekerja dari Agustus 2021 hingga November 2021. Saya bekerja sebagai seorang barista, kasir, waiters, dan juga helper kitchen. Pada abad ke-19, kopi merupakan sebuah bisnis yang besar di Eropa ketika industri kafe berkembang di seluruh dunia. Tetapi metode pembuatan dari sebuah kopi belum terpikirkan, sehingga pelanggan-pelanggan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menikmati secangkir kopi. Sebelum digunakannya mesin uap seperti yang sekarang banyak digunakan di coffee shop, untuk membuat sebuah espresso harus menggunakan mesin espresso manual seperti gambar di samping. Pertama-tama, biji kopi digrinder terlebih dahulu, kemudian ditaruh ke portafilter, kemudian ditemper. Setelah itu, di bagian yang bening itu diisi air panas, dan kemudian tuas dari mesin espresso manual tersebut ditarik ke bawah, sehingga penggunaannya kurang cukup efisien dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menghasilkan satu shot espresso. Belum lagi harus diolah menjadi minuman lain seperti cafe latte, cappuccino, long black, flat white, dan lain-lain, sehingga penggunaannya kurang efisien. Karena menggunakan mesin espresso manual membutuhkan waktu yang lumayan lama, seseorang dari Italia membuat mesin espresso. Mesin tersebut pertama kali ditemukan oleh Angelo Moriondo pada tahun 1884. Angelo merupakan seorang Italia yang bertempat tinggal di Turin. Pada tahun 1901, Luigi Bezzera, seorang pengusaha dari Milan, mengembangkan mesin espresso yang sudah ada, hingga Luigi dikenal sebagai Bapak Espresso. Pada awalnya, Luigi mengembangkan mesin espresso bukan untuk kepentingan usaha, tetapi untuk mempersingkat waktu coffee break para buruh. Kemudian di tahun 1905, Desiderio Pavoni membeli hak paten mesin espresso yang dipunyai Luigi dan mengenalkannya di pasar Italia. Mesin espresso Luigi sendiri seperti yang gambar di samping ini. Sekejap saja, Desiderio mengubah cara orang Itali meminum kopi. Desiderio terus bereksperimen membuat kopi dengan berbagai temperatur dan tekanan, serta mencoba menghilangkan rasa pahit yang berlebihan dari kopi. Meskipun mesin espresso sudah disempurnakan oleh Desiderio, tetapi tetap dianggap kurang sempurna. Selanjutnya, mesin espresso disempurnakan lagi oleh Acelli Gaggia di tahun 1938, membuat mesin espresso yang menghasilkan krim atau lapisan busa di atas espresso. Sampai saat ini, mesin espresso merek Gaggia menjadi mesin espresso yang paling terkenal di dunia. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan mesin kopi dari Italia, Faema, melakukan inovasi lain dengan membuat mesin espresso yang menggunakan sistem pompa. Mesin espresso merek ini pun sampai sekarang masih terjual di pasaran. Meskipun espresso antik yang dibuat tahun 1950 tersebut masih bisa kita temukan, baik yang merek Gaggia ataupun Faema E61 Erit Lambro Vintage Espresso Machine. Mesin pembuat espresso sendiri untuk saat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mesin otomatis, mesin semi-otomatis, dan yang ketiga mesin espresso profesional.
bagian-bagian penting pada sebuah mesin espresso. Yang pertama ada temper, yang kedua ada portafilter, yang ketiga ada knockbox, yang keempat ada group head, yang kelima ada steam wand, yang keenam ada extraction switch, yang ketujuh ada drip tray, yang kedelapan ada steam knob. Di Kopi Dulu sendiri menggunakan mesin espresso semi otomatis seperti gambar di samping, yaitu mesin Bezera DAL 1901. Mengapa bisa disebut mesin semi otomatis? Karena Bezera DAL 1901 ini masih menggunakan tuas untuk memompa air yang ada di dalam tangki dan masuk ke dalam portafilternya untuk menyeduh kopinya. Selanjutnya ada contoh Bezera yang otomatis. Bezera B2016 1 groups merupakan mesin espresso otomatis. Cara menggunakannya hanya tinggal menggunakan tombol-tombol yang ada di atas ini. Tidak perlu menarik tuas seperti Bezera DAL 1901 yang digunakan di Kopi Dulu. Penutup, terjadinya sebuah proses otomatisasi sendiri selaras dengan adanya industri 4.0 yang dimana memiliki tujuan agar terjadinya peningkatan struktur industri yang ada. Selain untuk hal tersebut, diharapkan juga dengan adanya otomasi, setiap proses yang dilakukan akan menjadi lebih efisien dan terstruktur dengan baik, sehingga tidak menjadi wasted time. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.